Baik, selamat siang Bapak dosen pengampu ekonomi sirkuler, Bapak Haris. Perkenalkan Pak, nama saya Fajar Nova Majid dengan NIM 233002 dari kelas TIP angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan UAS saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Implementasi Ekonomi Sirkular pada Industri Tekstil. Pada industri tekstil, kenapa industri tekstil? Karena itu adalah tempat saya melaksanakan perakiraan saat ini. Kebetulan perusahaan sponsor saya PT Primera Judi Sukses. Baik, lanjut. Nah, dari profilnya sendiri dari perusahaan ya, PT Primera Judi Sukses itu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil. Nah, jadi dia tuh produk utamanya adalah benang dan kain ya. Dia udah berkualitas tinggi, grade-nya udah. Kalau dari sistem grade-nya itu dari perusahaan sendiri ada AA ya, itu grade paling tinggi karena emang ini udah ekspor, kualitas ekspor. Nah, terus untuk sifat sistem produksinya dia udah continuous Pak, berkelanjutan selama 24 jam. Jadi untuk nanti pembagian proses produksi, operatornya bakal non-shift, sistem shift dibagi 3 shift, jadi secara continuous. Kalau dari struktur rantai nilai, dia di upstreamnya tuh cakupannya dari serat polyester dan kapas ya, dan juga ada bahan kimia pewarna dyeing. Dari sisi downstreamnya, produk bisa langsung ekspor ke garment ya, ke garment ini pengelolaan kain gitu, jadi kayak penjahitnya lah, penjahit menjadi pakaian jadi nanti dari situ udah bisa menghasilkan produk pakaian siap jadi. Oke, next, analisis model ekonomi. Jadi dari saya sendiri Pak, hasil observasi sekarang industri tekstil secara umum masih menerapkan model ekonomi yang linear, lebih tepatnya yang take, make, use, dan dispose. Namun di PT Primera Judi Sukses sekarang lagi ada di fase transisi menuju ekonomi sirkular. So far sejauh ini udah melakukan recovery pada energi panas sama daur ulang air pada beberapa proses. Target kedepannya itu menerapkan model design to regenerate, dimana dari tahap desain produk itu udah dipikirkan juga bagaimana material tersebut bisa dipulihkan juga tuh, bisa selain daripada dibuang begitu aja, jadi bisa dipulihkan lagi tuh produk ke siklus produksi tanpa kehilangan nilainya. Nah, itu masih mencoba bergerak ke arah situ Pak. Lanjut, slide keempat, analisis material flow. Dari aliran materialnya, input utamanya dari serat ya Pak. Volume air yang sangat besar, dan itu sangat besar tuh sangat perlu karena untuk proses pencelupan. Selain dari tadi volume air yang diperlukan itu energi listrik dan uap ya dari boiler. Nah, nanti output itu bakal keluar sebagai produk utama pakaian atau benang, yarn dan fabric, dan ada juga limbahnya tuh biasanya dia limbah cair kayak scrap serat, kayak atau bahasa lainnya itu kayak majun atau kain perca gitu. Dan ada juga emisi karbonnya. Jadi apalagi
dari analisis saya ini ada potensi besar kalau misalkan limbah panas dari air kondensat kalau nggak dikelola dengan baik ini akan menjadi energi yang terbuang sia-sia ke lingkungan tuh. Lalu ada strategi R ya, 3R. Dari berbagai strategi, jadi ada 3 strategi yang menurut saya relevan dari reduce sendiri. Kalau reduce dia di Primara Juli ini menekan konsumsi energi pada sistem utility ya, jadi pengurangan konsumsi energinya. Kemudian kalau dari reuse air dengan menggunakan kembali air kondensat tuh, jadi feed waternya bisa balik ke boiler, jadi siklus di situ Pak, close loop. Terus kalau untuk recycle sistem wastewater treatment plant Pak, jadi air limbahnya itu diproses kembali, bisa juga digunakan untuk proses kembali, maka malah saking amannya itu hasil recycle dari wastewater treatment plant itu aman Pak untuk diminum. Nah dari analisis saya untuk yang memiliki nilai ekonomi tertinggi itu dari strategi reuse Pak pada air kondensat, karena secara langsung dia mengurangi biaya bahan bakar dan juga penggunaan bahan kimia pengolah air di situ Pak, jadi reuse. Next itu desain closed loop system. Rancangan closed loop yang saya usulin tuh masih berkutat di sistem utilitas ya. Bagian yang harus diubah terlebih dahulu adalah instalasi pipa untuk mengambilkan panas sisa ke proses awal. Kalau ada pertanyaan, mungkin nggak sih untuk melakukan chemical recycling? Ya, jawabannya untuk saat ini di industri tekstil itu belum ada ya. Tapi itu jawabannya untuk dari industri tekstil sendiri itu bakal jadi masa depan industri tekstil. Serat polyester dari kain perca itu bisa diurai secara kimia menjadi polimer kembali gitu, untuk maksud dari chemical recycling. Jadi akan menciptakan sistem tertutup di mana limbah kain dari konsumen ditarik lagi bisa digunakan kembali tuh menjadi bahan baku yang baru. Jadi itu maksud dari chemical recycling, penguraian ya. Kemudian dampak terhadap produktivitas. Implementasi ekonomi sirkular itu akan mengubah ya indikator produktivitas. Jadi nanti kedepannya nggak cuma mengukur output per input, tapi lebih fokus pada efisiensi material dan intensitas energi. Dari analisis saya, langkah ini sebenarnya lebih menekankan biaya di awal sih Pak. Jadi jangka pendeknya itu dia nggak profit ya, karena untuk itu menurunkan waste intensity dan emisi karbon. Tapi kalau dalam jangka panjang ya ini worth it Pak, karena emang akan lebih kompetitif karena berkurang tuh jadi ketergantungan pada bahan baku yang mentah gitu. Jadi gitu. Next, tantangan implementasi. Jelas ada tantangan yang besar dari capex ya, biaya untuk teknologi baru tuh perlu modal yang tinggi. Jadi di situ untuk
Yang pertama si capex, terus ada kalau yang kedua tuh budaya organisasi itu mengubah kebiasaan operator. Jadi kebiasaan operator mesin biar lebih efisien. Kemudian ada yang ketiga ada regulasi ya. Regulasi di sini maksudnya fluktuasi harga bahan baku sirkuler yang terkadang tuh lebih mahal tuh daripada bahan baku si virgin. Nah itu dia. Dan terakhir tuh pasar ya. Dari terakhir tuh regulasi pemerintah sih yang harus mendukung industri agar proses transisinya tuh mendapat insentif yang sepadan gitu dari pemerintah. Jadi ada turut andil dari pemerintah. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Jadi sebagai kesimpulan, implementasi ekonomi sirkular di PT Primera Jadi Sukses itu sangat feasible atau layak dilakukan dalam jangka 5 tahun ke depan. Rekomendasi saya itu bertahap ya, nggak secara langsung implementasinya, dimulai dari optimalisasi sistem panas tuh di bagian utility, kemudian prioritasin juga tuh strategi reuse sama reduce. Jadi perusahaannya nggak cuma berkontribusi pada kelestarian lingkungan, tapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Kita main jangka panjang gitu Pak. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.